Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu saya lagi dengan saya, Nanang Huzaini dalam POMED, Podcast Matematika. Sudah lama tidak ambil gambar ini kita mulai lagi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PPK Ormawa, Pendidikan Matematika, yang pada kesempatan kemarin lolos gitu ya. Iya. Kebetulan yang menggawangi adalah Mbak Vira. Mbak Vira yang mana ya? Saya Pak. Oke, Mbak Iya. Vira. Ini ketua pelaksananya ya? Benar. Oke, yang satunya Mbak Nabila Asmarani. Oh, namanya ada Asmarani gitu ya. Ini ketua Himatika. Iya Pak. Oke, Mbak Vira dan Mbak Nabila. Semester berapa Mbak Nabila? Ini Vira Pak. Nah, Sorry, Nabila Vira. Oke. kebetulan kita berdua itu satu angkatan, angkatan 2024. 2024 Ya. sehingga semester 4 sekarang. Semester 4. Kemarin itu di Pendidikan Matematika mengikuti kompetisi lolos PPK Ormawa ya. Betul. Apa sih PPK Ormawa itu, Mbak? Nah, PPK Ormawa ini adalah penguatan program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa, Pak. Oke. Yang dimana di sini kita dilatih untuk memperkuat kapasitas keorganisasian kita nih sebagai mahasiswa. Berarti ini mewakili punyanya Mbak Iya, Nabila ya, benar. Himatika, di Himatika. bawah Himatika gitu. Betul. Kalau kompetisi ini satu Jogja ini yang lolos berapa, Mbak? Kalau satu Jogja ini saya kurang tahu Pak, karena ini kompetisinya universal Pak. Oh, Jadi kalau satu kampus? satu kampus ini kebetulan Mercubuana kita lolos dua. 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 Luar biasa, luar biasa. Oke. Oke, Mbak Vira sendiri asalnya dari mana, Mbak? Kebetulan saya asal Sumatera Pak, tepatnya di Jambi. Sumatera. Jambi ya. Iya benar. Kalau Mbak Nabila dari Saya asli Jogja, Pak. oh, asli Kulon Jogja. Progo. Kulon Progo. Oke, Sumatera dengan Kulon Progo bersatu lolos PPK Ormawa. Oke, konsepnya apa kemarin kok bisa sampai memikat Dewan Juri sehingga lolos itu? Bisa diceritakan nggak? Kebetulan kita itu kemarin mengusung tema desa cerdas Pak. Desa cerdas. Iya, Oke. itu berhubungan dengan prodi kita yaitu pendidikan matematika, sehingga kita menerapkan itu desa cerdas di desa tersebut. Oke. Nah, kebetulan di sini kita mengambilnya desa Sidoarjo dan di mana kita membangun sebuah kafe yaitu Kafe Lentera. Kafe Lentera. Iya. Jadi memang kok bisa apa ya terpikir bikin kafe gimana itu? Mungkin diceritakan, Mbak. Nah, Kafe Lentera ini adalah berbasis literasi, edukasi dan wirausaha, Pak. Oh. Ya, di mana kita juga melibatkan edupreneurship di sini. Edupreneurship. Iya, betul. Apa edupreneurship itu kayak kurang tahu. Edupreneurship itu di mana kita tuh Hmm. melakukan wirausaha yang berbasis matematika juga, Pak. Jadi Berbasis berbasis pendidikan matematika. matematika, betul. Nah, jadi di sini kita tuh nggak hanya menjual sebuah produk, tapi kita tuh juga melibatkan masyarakat di sini Oke. untuk membuat produk tersebut. Oke, bentar. Ini kan berarti konsepnya PPK Ormawanya Mbak Vira dan Mbak Nabila itu kan di mana tadi desa Sidoarjo gitu ya. Itu kan bikin kafe. Oke. Betul. Lah, bayangan kita orang awam, kafe itu kan kayak ya tempat anak-anak nongkrong, tempat bagaimana mereka berinteraksi gitu. Betul. Lah, kafe yang sedang jenengan buat berdua ini atau proyeknya PPK Ormawa ini itu seperti apa sehingga yang tadi itu edupreneurship-nya masuk dan lain sebagainya itu seperti apa konsepnya? Nah, di sini kan konsepnya kita berbasis literasi dan edukasi nih, Pak. Literasi edukasi Nah, ya. iya benar. Jadi kita membangun kafe bukan hanya tempat nongkrong lagi yang seperti orang-orang awam lihat. Tapi nongkrong tetap ada ya. Tetap nongkrong, Tetap tapi nongkrong. Gitu. tetap ada pembelajarannya juga di sana. Oh, pembelajarannya kayak gimana? Coba. Nah, kita tuh membangun pembelajarannya itu baik literasi digital maupun literasi biasa. Jadi kayak kita tuh mengajak Pojok bacanya gitu. teman-teman sekalian itu untuk literasi di kafe tersebut. Oke, sebentar. Saya agak roaming di sini. Jadi ketika jenengan nanti di sana buat kafe ya, kafe Iya, literasi tadi namanya ya. Oke, sudah jadi nih kafenya misalnya. Nah, terus itu bukanya itu ada waktunya kah atau gimana? Terus bagaimana literasi digital atau literasi apa yang lain tadi itu bisa tersampaikan? Itu seperti apa gitu? Nah, itu nanti sistemnya kita dari teman-teman Hima, kita akan terus datang ke sana sebagai
teman belajar mereka-mereka yang nongkrong di kafe tersebut. Terus datang ke sana. Terus. Kafenya juga jualan. Iya. Oh, kafenya jualan. Berarti bisa dibayangin kafe itu kayak kafe biasa ya. Bener. Cuman nanti ada tambahan literasi yang mana diampu oleh teman-teman dari Himatika. pendidikan matematika, diwakili atau melalui himatika gitu. Betul. Itu ada ring waktunya nggak, Mbak? Sepanjang apa, seterusnya, atau berapa bulan atau gimana? Ini sepanjang himatika berjalan itu akan tutup terus berjalan, Pak. Jadi seiring berjalannya waktu kita akan terus mengalami perkembangan di kafe tersebut. Luar biasa. Ini sudah jalan atau belum ini? Ini sedang proses pemberdayaannya, Pak. Pemberdayaannya. Jadi kita masih bolak-balik ke Sidoarjo untuk memberikan pelatihan ibu-ibunya. Oh iya. Oh, jadi yang diberdayakan bukan ansih dari teman-teman pendidikan matematika ya, tapi memberdayakan teman-teman yang ada di sana. Ada di sana juga, betul. Oke. Gimana? Karena kita rencananya akan menjual produk yang mereka ibu-ibu PKK sana buat, kita jual di kafe itu. Oh, selain tadi itu ya punya apa namanya? Punya maksud untuk literasi dan lain sebagainya, juga mewadahi produk-produk lokal untuk dijual di sana. Betul. Gitu. Ini masih tahap berarti ya, pemberdayaan di sana. Berarti nanti harapannya, apakah betul suatu saat nanti ketika teman-teman kembali ke sini misalnya, itu tetap berjalan dengan orang-orang yang ada di sana gitu? Iya, betul. Oke. Bagus sekali sih. Mungkin itu ya yang membuat kegiatan ini bisa lolos gitu ya. Kemarin pendanaannya berapa, Pak? Untuk pendanaannya kita lolos di 31 juta, Pak. 31 juta. Itu 21 dari pihak GITI dan 5 jutanya dari pihak PT. Oh, ada bantuan yang dari sini ya. Oke. Untuk laporan dan lain sebagainya sudah nanti bulan apa ya? Untuk pelaporan dan lain sebagainya itu nanti final di bulan Oktober, Pak. Oke. Tadi desa Sidoarjo. Di mana itu, Mbak, desa Sidoarjo? Itu ada di Kecamatan Samigalup, tepatnya di Kulon Progo. Nah, itu saya kira di Sleman ya. Ternyata di sana. Bukan di Kulon Progo, Pak. Tapi Kulon Progonya hampir mepet ke Sleman, Jawa Tengah. Nah, itu ceritanya gimana kok bisa kepikiran bikin di sana gitu. Itu ceritanya gimana tuh ceritanya? Karena sebelumnya saya orang situ, Pak. Oke, terus? Jadi saya lihat-lihat kayaknya di desa itu tuh potensi, Pak, untuk agar lolos di PPKO ini. Potensi. Ya, Potensi apanya ini maksudnya? Seperti kita kan mau buat kafe, dan di sana itu tuh termasuk desa wisata juga, Pak. Jadi kita bangun kafe di situ tuh pasti bakalan banyak yang ngunjungin gitu. Oke. Nah, maksudnya ini kan tempatnya Mbak Nabila ya. Iya, betul. Otomatis ya sedikit banyak sudah banyak ngerti lah ya Mbak Nabila di sana tempatnya. Kan penentuan itu nanti diperkaya dengan literasi digital misalnya, itu kok bisa match dengan tempat Mbaknya itu gimana itu? Untuk literasi digital itu saya lihat-lihat orang-orang sekitar di desa itu tuh termasuk yang kurang melek ya tentang itu. Sehingga perlu ditambahi. Oh, ya, gitu. Ya. Jadi nanti itu tempat untuk belajar, masyarakat belajar. Sejauh ini kira-kira Mbak, optimis nggak itu akan bisa berjalan dengan baik gitu? Karena kan ini kompetisi ya dan harus dibuktikan gitu. Dan diharapkan itu sebetulnya suatu saat nanti walaupun ditinggal teman-teman itu tetap bisa berjalan. Itu optimisnya berapa persen nih bisa berjalan sesuai dengan rencana? Kalau dari kita melihat yang di sana ya seperti apa? Itu sekitar 80%, Pak. Karena saya lihat di situ ibu-ibu PKK-nya sangat excited untuk menyambut program ini. Terus juga pihak Karang Taruna cukup aktif di dalam sana. Ibu-ibu juga ikut ya? Ikut serta, Pak, untuk membuat produk tersebut. Kemarin pas pemberdayaan kan datang ke sana tuh, ngelatih tuh. Yang datang banyak nggak? Banyak, Pak. Justru malah ibu-ibunya excited. Jadi mereka kayak lebih cenderung kenapa nggak tambahin ini, Mbak? Kenapa nggak tambahin ini, Mbak? Gitu. Mereka malah lebih excited ketimbang kitanya gitu. Jadi lebih yakin saya untuk menjalankan program itu di sana. Oke, itu untuk PPK Ormawa. Terus tadi sempat disinggung berkaitan dengan edupreneurship gitu ya, yang mana edupreneurship itu salah satu penciri
di Fakultas FKIP keguruan kita. Kalau di pendidikan matematika itu kan edupreneurship pendidikan matematika gitu ya. Sumbangsi apa sih sebetulnya edupreneurship ini terhadap program yang sedang Anda jalankan? Nah, kita kan berbasis dari program studi pendidikan ya Pak. Nah, jadi kita juga di sini belajar tentang edupreneurship, yang dimana kan kita biasanya menghasilkan sebuah produk-produk. Nah, itu nanti bisa kita terapkan di kafe tersebut. Jadi sebagai media pembelajaran di sana Pak. Jadi anu ya, itu bisa diterapkan gitu loh, walaupun ya kalau di kampus kan kita belajar teori gitu ya, dan itu membantu bagaimana diterapkan di dunia nyatanya. Dan itu sudah terbukti dengan lolosnya kita ke PPK Ormawa seperti itu. Ini pembimbingnya siapa Mbak? Ibu Nafida Heti. Buka prodinya ya, langsung buka prodi. Bagaimana Bu Nafida kalau membimbing? Ngarahinnya gimana? Bu Nafida sendiri buat mengarahkannya itu sangat baik Pak, karena kita dibimbing dari awal membuat proposal sampai akhirnya kita lolos pendanaan. Itu buat proposalnya berapa lama itu? Lama, cepat, atau ya memang struggle, penuh perjuangan gitu? Mungkin penuh perjuangan ya Pak ya buatnya. Berapa lama itu Mbak? Kurang lebih 1 bulan selama kita liburan. Oh, liburan? Iya. Berarti kalian tidak libur nih? Iya, kita tidak libur Pak. Kalian tidak libur demi menyusun proposal PPK Ormawa. Oke. Itu berapa lama itu? Kira-kira? Sekitar 1 bulan sih Pak. 1 bulan? Iya. Dikejar terus? Iya. Sampai akhirnya diumumkan lolos gitu ya, berkaitan dengan itu. Tapi sebelum masuk ke tahap lolos, kita ada presentasinya Pak, mempresentasikan. Oh, kemarin sempat ada presentasi? Sempat. Di mana presentasinya Pak? Presentasinya kemarin online, offline? Offline. Online. Online. Nah. Berarti dari sini ya? Iya, dari sini. Oh, ketika presentasi siapa yang mewakili? Itu yang mewakili ada 3 orang, termasuk saya sebagai ketua pelaksana, Nabila sebagai ketua Ormawa, dan Adel sebagai bendaharanya. Oh ya, ini berapa sih anggotanya sih Mbak ya? Untuk PPK Ormawa ini? Kita PPK Ormawa ini ada 14 orang mahasiswa. 14 orang, semua dari pendidikan matematika? Itu ada 3 orang dari luar pendidikan matematika, karena untuk menunjang persentase lolos ya Pak. Oke, jurusan apa itu? Emang kalau PPK Ormawa harus lain prodi gitu ya? Atau boleh satu prodi? Boleh satu prodi sebenarnya Pak, cuman kita mengambil teman-teman dari luar pendidikan matematika juga untuk berkolaborasi gitu. Oke, karena mungkin ada spesifikasi pekerjaan yang membutuhkan teman-teman dari luar prodi itu ya. Oke. Kalau PPK Ormawa ini dari kampus itu apresiasinya apa Mbak? Ada nggak dari kampus? Misalnya diakui sebagai prestasi apa gitu, ada nggak? Tentunya diakui sebagai prestasi ya Pak, karena PPK Ormawa ini merupakan ajang yang lumayan bergengsi di kalangan universitas. Terus juga dari pihak universitas juga memberikan dukungan berupa bantuan dana tadi. Itu ya yang itu. Oh, tapi nggak itu ya, nggak bisa dikonversi, kan ada ya kalau biasanya ikut apa gitu, terus ada konversi gitu. Kalau di PPK Ormawa ini apa? Dikonversi, ada konversi? Ada Pak. Untuk mahasiswa yang lolos PPK Ormawa ini kita tidak lagi mengikuti KKN. Oh, KKN. Jadi kita sudah ada konversi beberapa mata kuliah. Ketika lolos PPK Ormawa nanti KKN-nya tidak usah ikut. Ini sudah diakui gitu. Iya, betul. Lumayan juga ya, karena kan KKN itu juga membutuhkan waktu, terus membutuhkan biaya sendiri ya. Nah itu berarti nggak usah ikut itu ya, sudah ada diakui. Kalau itu kan kampus ya, ada yang lain konversi prodi atau apa? Dari prodi sendiri mungkin ada nanti beberapa mata kuliah mungkin yang nggak harus wajib kita jalankan gitu. Oh, dikonversi juga? Iya. Oh, luar biasa ya. Oke. Sekarang berarti progresnya sudah nyampe apa? Kemarin pengumumannya sudah agak lama ya Mbak berarti? Ya, progresnya sampai apa nih PPK Ormawanya? Untuk sekarang kita sudah masuk ke tahap sosialisasi dan tinggal melakukan praktek-prakteknya lagi Pak. Jadi nanti kita akan mengadakan 10 pertemuan. Jadi untuk sekarang kita baru masuk ke pertemuan pertama. 10 pertemuan. Jadi dibagi 10, sekarang sudah pertemuan pertama. Oke, luar biasa. Jadi PPK Ormawa ini kan melalui Himatika. Kalau dukungan dari, tadi kan kampus Mbak, kalau dukungan dari prodi sendiri, prodi pendidikan matematika,
Itu apa kira-kira Mbak? Oh, kalau dari Prodi sendiri pastinya mendukung penuh ya Pak. Mendukung Karena penuh. Dari pihak dosen-dosennya pun kadang ikut turun gitu, ikut hadir gitu di dalam pelaksanaan PPK Ormawa ini. Karena kan ada beberapa part di mana kita tuh membutuhkan memang tenaga pendidik banget. Untuk tenaga pendidik maksudnya dosennya ikut ngajar gitu atau gimana? Nanti dosennya ikut membimbing kita sebagai mahasiswa bagaimana cara buat menerapkan ke warga masyarakat gitu. Oke. Sebentar, ini tadi disinggung sempat ada 10 pertemuan gitu ya. Ya mungkin itu banyak dan lupa teman-teman mungkin apa. Ya mungkin disepil dikit-dikit itu materinya apa aja Mbak ya? Nah, materinya dari 10 itu ya mungkin nggak semuanya, mungkin lupa terlalu banyak, mungkin ada 1-2 yang ingat itu. Nah, jadi kita tuh sebenarnya ada 3 pojok nih Pak. Nah, pojok pertama yaitu untuk literasi, yang kedua untuk literasi digital, yang ketiga untuk wirausaha. Nah, jadi di 3 pojok itu masing-masing ada 10 pertemuan. Nah, di bagian literasi digital ini kita lebih fokus ke Karang Taruna. Karang Taruna, memberdayakan Karang Taruna. Iya, memperdayakan Karang Taruna untuk melakukan pelatihan promosi. Kayak promosi bagaimana sih kafe ini bisa ke kancah luar daerah tersebut. Siap. Nah, kalau ngomongin kafe pasti tempat. Kalau di sana tempatnya itu pakai tempatnya siapa, Pak? Nah, tempatnya itu kita bekerja sama pihak yang ada kafe di dekat wisata di sana. Itu sudah ada berarti kafenya? Sudah ada, Pak. Cuma kita bekerja sama, diperkaya, gitu ya. Itu ada apa, nyewa atau enggak? Atau mereka ya sudah dengan senang hati terima gitu atau gimana? Sejauh ini mereka senang hati. Oh, senang hati ya, karena mungkin ketambahan manfaat itu ya. Iya, betul. Oke. Mungkin pesan Mbak ya, sebelum kita menutup. Pesan untuk teman-teman karena ini kan cukup bergengsi gitu ya. Mungkin pesan untuk apa namanya teman-teman biar bisa lolos PPK Ormawa itu seperti apa coba? Yang penting. Ya mungkin dari Mbak Nabila, terus Mbak Fira juga. Menurut saya sih yang penting ikhlas. Terus habis itu usaha juga. Kenapa harus ikhlas? Karena kenapa? Karena ya kan? kayak seperti yang kita tahu tadi, kita kan bakal ngeluarin harusnya itu hari libur. Jadi nggak libur, terus juga harus kayak ngeluangin waktu yang banyak gitu. Itu kalau nggak dilandasi tadi dengan ikhlas itu mungkin akan berat sekali ya. Betul. Karena waktunya main nih, suruh ngerjain PPK Ormawa gitu. Iya. Terus kalau dari Mbak Fira coba. Kalau dari saya mungkin tetap semangat, terus kita harus punya mental yang lebih lagi buat lolos dari PPK Ormawa ini. Karena kita nggak hanya menghadapi kalangan mahasiswa, Pak. Jadi kita juga menghadapi kalangan-kalangan masyarakat. Itu kan kalau PPK Ormawa itu berjenjang ya, Mbak ya? Iya, betul. Nanti kalau lolos terus apa sampai endingnya itu apa itu? Abdidaya itu ya. Oke. Jadi ini masih sortiran terakhir pertama sebetulnya ya? Iya. Udah pertengahan. Karena awal kita harus nyusun proposal, yang kedua kita harus presentasi yang menguras energi banget. Nah, yang ketiga baru kita menerapkan program kerja. Melaksanakan. Nah, kita sekarang di tahap itu. Kalau yang di Abdidaya itu kategorinya apa, Mbak? Sudah pernah di-spill nggak? Sudah pernah tahu nggak? Kalau kategorinya itu tuh ketika kita sudah menghasilkan suatu produk dan produknya itu laku keras ibaratnya, Pak. Jadi baru kita bisa lolos ke Abdidaya. Kan nanti dilaporkan gitu ya. Betul. Dilaporkan terus laporan itu diseleksi kan seperti itu. Yang bagus banget akan ditarik ke Abdidaya dan dikompetisikan di sana. Iya. Oke, mudah-mudahan PPK Ormawanya Himatika ini bisa sampai Abdidaya. Amin. Dan itu mungkin kalau Mercu itu nggak tahu sudah berapa kali ya ikut Abdidaya. Mudah-mudahan besok ini salah satunya dari pendidikan matematika. Luar biasa. Oke, terima kasih mungkin itu ya Mbak ya, Mbak Nabila dan Mbak Fira. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita tutup. Pesan untuk prodi, pesan untuk teman-teman, apa gitu. Biar semangat nih kuliah di pendidikan matematika nih. Tuh, coba di kamera tuh. Kameranya yang sana. Okay. Nah, coba. Mungkin buat teman-teman. yang sini. Mungkin buat teman-teman yang sudah. Ini jauh-jauh dari Jambi loh ini, Mbak siapa namanya, Mbak Fira ini jauh ke sini. Dan alhamdulillah sekarang terbukti bisa
lolos PPK Ormawa. Coba Mbak Vira. Oke, mungkin buat teman-teman yang di luar sana lagi berjuang buat kuliah, tetap semangat dan optimis tetap apa yang kalian jalani sekarang. Karena kita sebagai manusia ya cuma bisa menjalani, jadi kita harus tetap optimis sama apapun yang kita pilih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Vira. Terima kasih teman-teman. Itu sedikit bocoran tentang prestasi kita dari Prodi Pendidikan Matematika lolos PPK Ormawa tahun 2026. Mudah-mudahan kita doakan bersama bisa lolos Abidaya. Bertemu lagi dengan kita besok di POMED Podcast Matematika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.